Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah wa sallallahu wasallam ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk melakukan presentasi pada mata kuliah Ilmu Nafs Al-Lughawi dengan judul Al-Ittirabat Al-Lughawiyah wa Halliha, atau dalam bahasa Indonesia adalah gangguan kebahasaan dan cara mengatasinya. Kami dari kelompok 5 beranggotakan saya sendiri, Muhammad Riza Devayan. Selanjutnya ada Miftahul Jannah. Selanjutnya ada Muhammad Siddiq, dan yang terakhir ada Mahyun Nufus. Nah, untuk yang pertama, sebelum kita lanjut ke penjelasan selanjutnya, sebaiknya kita awali dengan untuk mengenal apa itu al-ittirabat al-lughawiyah atau gangguan bahasa. Pengertian gangguan bahasa. Al-ittirabat al-lughawiyah hiya al-halatul lati tatluqu ala dha'fi qudrati syakhsi ala tawasuli mal akharin bisyaklin salim fala yakunu qadiran ala isali fikratihi ila akharin biwuduh. Gangguan bahasa adalah suatu keadaan yang menyebabkan lemahnya kemampuan seseorang dalam berkomunikasi dengan orang lain dengan lancar. Penderita tidak mampu untuk menyampaikan ide atau pikiran atau gagasannya kepada orang lain dengan jelas. Intinya adalah kemampuan seseorang dalam mengungkapkan kata, dalam berbicara, itu terganggu atau terhambat. Nah, selanjutnya, berikut ini ada beberapa penyebab utama terjadinya gangguan bahasa. Yang pertama adalah asbab al-fisiologiyah, atau gangguan kebahasaan yang disebabkan oleh aspek fisiologi atau bentuk atau dari segi tubuhnya sendiri. Yang mana ada sebuah kondisi yang menyebabkan dia tidak mampu untuk berbicara dengan jelas. Itu karena mungkin anggota fisiknya yang kurang, mohon maaf, seperti contohnya orang yang bibir sumbing, yaitu orang yang alat ucapnya itu tidak normal seperti manusia kebanyakan, sehingga menyebabkan ia kesulitan untuk berbicara dengan jelas. Nah, selanjutnya ada penyebab kedua, yaitu asbab an-nafsiyah wal ijtimaiyah, yaitu penyebab dari psikologi dia sendiri dan juga dari lingkungan atau dari masyarakat. Nah, di sini seseorang bisa menderita gangguan bahasa karena aspek orang lain, karena disebabkan oleh dari faktor eksternal. Seperti contohnya, seorang anak yang orang tuanya tidak mengajarkan satu patah huruf pun kepadanya, maka mustahil bagi dia untuk mampu berbicara dengan baik, walaupun seharusnya di usia dia sudah orang anak seumuran dia sudah mampu berbicara dengan menyebutkan mungkin dua patah kata terkait mungkin ibu, untuk memanggil ayahnya atau kakak dan lain sebagainya. Selanjutnya, di sini adalah ada beberapa contoh gangguan kebahasaan. Ada yang pertama, yaitu ta'akhuru dhuhuril lughah atau delay language, atau dalam bahasa Indonesia dikenal dengan telat bicara. Biasanya ini dialami oleh anak-anak pada usia tertentu yang mana seharusnya ia sudah bisa berbicara, namun kemampuan itu belum juga muncul, dan hal ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Selanjutnya ada faqdanul qudrati ala fahmil lughah wa isdariha. Dalam bahasa Inggris disebut dengan aphasia, atau kurangnya kemampuan untuk memahami bahasa. Artinya seseorang agak sulit untuk memahami bahasa dan ia tidak mampu untuk mengungkapkan sesuatu dengan cara yang mudah dipahami.
Artinya selain ia pun sulit untuk memahami kata, ia pun sulit untuk mengungkapkan sesuatu yang mudah dipahami orang lain. Selanjutnya yang ketiga adalah su'ubatul kitabah atau dysgraphy. Seperti halnya yang sudah kita ketahui, su'ubatul kitabah adalah lemahnya kemampuan seseorang untuk menulis dengan baik. Hal ini juga biasanya dialami oleh anak-anak, yang mana anak-anak seusia dia mungkin sudah bisa menulis dua huruf, namun dia masih agak kesulitan. Selanjutnya ada su'ubatut tadzakur wa ta'bir, yaitu kemampuan untuk menyebutkan kalimat atau kata yang sesuai pada tempatnya. Artinya dia susah untuk menyebutkan sebuah kata yang seharusnya kata itu disebutkan pada tempatnya. Selanjutnya ada su'ubatu fahmil kalimat wal jumal, atau dalam bahasa Prancisnya ekolali atau agnosi. Di sini bisa kita pahami adalah kesulitan seseorang untuk memahami makna dari sebuah kata ataupun kalimat yang didengar. Dan yang terakhir ada su'ubatul qira'ah atau disleksia. Nah, disleksia ini pun umumnya diderita oleh anak kecil. Akan tetapi tak jarang juga ada sampai penyakit ini atau gangguan ini berlanjut sampai usia dewasa. Hal ini ditandai dengan kesulitan untuk membaca dengan baik dan benar, karena pada dasarnya bagi mereka itu huruf-huruf yang mereka lihat itu akan teradu-adu ataupun tidak berurutan. Bagi mereka itu huruf yang kita lihat kalau kita melihat pada manusia normal, jika melihat sebuah tulisan, maka ia akan langsung bisa membacanya atau mengejanya minimal. Namun bagi penderita disleksia, hal ini agak sedikit kesulitan karena tulisan yang mereka lihat itu terbolak-balik bagi mereka. Nah, selanjutnya ini ada klasifikasi gangguan bahasa. Ada yang pertama adalah dari segi fonologi. Fonologi atau dari segi bunyi atau suara. Selanjutnya ada morfologi, dari segi bentuk huruf atau dalam bahasa Arab disebut dengan as-sorfi. Kemudian yang ketiga ada an-nahwi, dari segi tata bahasa atau tartibul kalimah wa bina al-jumlah, dan membuat kalimat gitu. Dan selanjutnya ada ad-dalali al-lafzi, atau makna dari sebuah kalimat atau kata ataupun kalimat ataupun kata. Kemudian yang terakhir ada al-pragmati, atau karena faktor dari istimal al-istimai al-lughah ataupun bahasa yang digunakan oleh masyarakat. Mungkin sekian saja presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya untuk memaparkan penjelasan yang kedua. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.